Pada video sebelumnya kita udah belajar mengenai DOM, memanipulasi DOM menggunakan event handler. Kita ngedapetin dulu identifiernya, habis itu kita mulai baca identifier ini, kemudian kita manipulasi si dokumennya. Nah, kemarin kita menggunakan event handler. Sekarang kita mau belajar yang namanya add event listener. Oke? Baik lagi sama gua Ricky, kita akan lanjut ke pembahasan yang sekarang. Oke, untuk summary, kita kemarin udah berhasil ngebuat sebuah button yang kalau diklik dia akan mengubah yang dari sini tadinya 0 akan keubah jadi 1, 2, 3 dan seterusnya berdasarkan berapa banyaknya button ini kita klik atau user klik. Oke, gini. Nah, kemudian kalau kita buka codingannya itu kita menggunakan yang namanya get element by ID, kemudian kita nambahin event handler di sini on click. Kemudian on click ini akan men-trigger function increment. Nah, sekarang kita pengen belajar apa itu add event listener. Kita buka dulu di sini xCalidraw. Add event listener ini merupakan metode yang bisa kita akses menggunakan JavaScript yang mana memiliki beberapa parameter, tapi untuk sementara parameter yang pentingnya kita pelajarin dua dulu. Parameter yang pertama itu si eventnya, parameter yang kedua itu si actionnya atau si functionnya. Nah, yang parameter pertama ini atau event itu bisa on click. Kalau yang sebelumnya on click, di sini conventionnya on-nya dihilangin, pakai klik aja. Nah, terus diikutin functionnya, berarti nanti mungkin di sini akan increment. Oke, sekarang kita coba lanjut aja ke codingannya. Oke, di sini kita buka dulu, kita refresh, ini 0. Kita akan coba gunakan si add event listener-nya. Kita bikin aja di sini, berarti dokumen get element by ID. Seperti biasa kita baca dulu identifier buttonnya, increment button. Habis itu kita nggak menggunakan on click, melainkan kita tambahin metode namanya add event listener yang memiliki beberapa parameter, tapi kita di sini akan menggunakan dua. Yang pertama itu eventnya. Eventnya ngapain? Kita pakai mouse, kita pengen ngeklik, berarti di sini klik. Yang kedua ngapain? Yang kedua actionnya, apa yang mau dilakuin kalau diklik? Kita pengen nge-increment. Increment. Nah, yang ini kita komen dulu ya. Save, balik, refresh, jalankan, aman, enjoy. Oke. Nah, sekarang berarti akan muncul pertanyaan, kalau misalkan sama aja, ngapain dong kita pakai si add event listener? Di sini bedanya, di sini kelebihannya si add event listener. Add event listener ini dia bisa menerima bukan cuma satu function aja. Dia nggak cuma ngehandle satu function atau satu perintah, melainkan dia bisa ngehandle multiple perintah. Maksudnya gimana Bang Messi? Gini. Kita coba ya. Kita coba menggunakan yang sebelumnya. Yang add event listener ini kita komen terlebih dahulu. Yang ini kita uncomment. Yang ini kita coba uncomment. Nah, kita tambahin satu lagi nih ya. Copy, tambahin increment, tapi kita bikin function baru. Function, let's say increment 5 kali lah ya, 5 times gini. Jadi maksudnya ditambahin 5. Add 5 increment add 5 gini nih. Seperti biasa, kurung kurang buka, kurung kurang tutup. Terus di sini kita pengen nambahin. Kita ambil berarti yang di sini. Copy, pindahin ke sini. Dari sini daripada kita nulisin plus 1 doang, kita pengen tambah 5. Sama dengan, nah di sini kita perlu ngeparsing dari yang string ke integer. Di parse int, kemudian count inner text plus 5 ya, ceritanya kita pengen nambahin 5.
Di sini kekurangan si event handler kalau kita satu persatu. Kalau teman-teman lihat, di sini kita manggil dua nih. Kita nge-get si button sekali, terus nyuruh nge-trigger increment. Kemudian yang kedua ini kita juga ngambil si increment button dan nyuruh nge-trigger method increment add 5. Ya gini. Kalau misalkan sekarang kita jalanin di sini refresh, hasilnya itu akan ketumpuk sama function yang kedua. Akan ketumpuk sama yang di sini nih. Jadi bukannya dia nambah 1 terus nambah 5 jadi 6, enggak. Tapi dia cuma nambah 5. Kita coba cek. Door. Kalau kayak gini maksudnya gimana? Maksudnya berarti ketika kita ngegunain si event handler ini, kalau misalkan ada function yang di bawahnya, berarti yang akan dieksekusi itu yang di bawahnya. Yang di bawahnya ini yang akan dieksekusi, yang di atasnya enggak. Akan ketumpuk. Itu kalau kita ngegunain si event handler. Nah sekarang, kalau ngegunain add event listener itu gimana? Ini kelebihannya si add event listener. Kita berarti sini copy. Kita komen dulu dua ini ya. Kita komen. Kemudian yang ini kita uncomment. Tambah satu lagi. Ini increment add 5. Ya, sekarang kita gunain si add event listener. Ekspektasinya gimana? Di line 38 ini berarti kita akan ngeakses function increment plus 1. Lanjut, setelah function itu beres, kita akan mengakses line 38. Di line 38 ini kita akan nge-trigger function increment add 5. Yang tadinya 1 ditambah 5, berarti ekspektasinya bakal 6. Karena kita berhasil ngepanggil si functionnya 2 kali. Gitu ya, si eventnya jalan 2 kali secara bersamaan. Oke, kita saatnya buktikan. Refresh. Tambah, lihat jadi 6. Tambah. Berarti kita berhasil menjalankan 2 event sekaligus menggunakan si event listener, add event listener. Kalau misalkan mau nambahin satu lagi, misalkan ya, misalkan di sini kita coba tambahin, kita copy lah ya, copy, Y3K, copy increment add 10 misalkan ya, terus ini ganti 10, kita tambahin satu lagi, tambahin yang ini. Add increment 10. Save. Refresh. Sekarang berarti 1 tambah 5, 6. 6 tambah 10, 16. Ketika kita klik ini, dia akan langsung 16. Dam. Nambah terus. Itu kelebihannya si add event listener. Dia bisa menerima beberapa handler event secara sekaligus. Oke, mantap. Untuk kali ini videonya cukup di sini dulu. Stay tune terus. Salam programmer best friend.